Tapi yang lebih jauh daripada itulah bagaimana membagi harta sesuai yang Allah kehendaki. Jadi Allah ridho nggak gitu? Betul, betul. Karena bukan sekedar banyak, bukan bicara kuantitas, tetapi Allah ridho nggak? Bisa jadi ya banyak masalah yang timbul dalam keluarga itu polemik ya, yang berantem lah, suami istri gitu. Bisa jadi karena dari harta yang panas ini. Dimulai dari kakak yang paling besar. Jadi dia bilang, ini kan ayah sudah wafat, hartanya ada, ya kita bagilah warisan ini kan gitu kan. Kemudian mama atau apa ibu sama adik tahu lah, aku baru lulus kuliah pengen nikah ini. Kalau kita sebagai muslim, sebagai hambanya Allah, maka udah clear bagi kita harusnya. Kita harus punya satu aturan yang sama. Apa itu? Maka kita harus merujuk. Ada nggak aturan Allah di sini? Oh ternyata kita buka Al-Quran. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah kebetulan beliau ini sebetulnya asli Medan, tapi domisilinya sekarang sudah di Jawa Barat ya. Benar sekali. Ya alhamdulillah hari ini beliau datang karena kunjungan nih, ada kunjungan ke Medan. Spesial ya. Spesial ya. Sambil mendayung 2-3 pulau terlampau ini kelihatannya ya. Ya Ustaz, kami perlu perkenalkan juga bahwa biografi beliau ini sebagai salah satu konsultan tentang persoalan keluarga, khususnya persoalan waris ya Ustaz ya. Benar sekali, benar. Nah, memang sekarang ini dunia zaman sudah semakin canggih, tapi persoalannya problem-problem pembagian harta warisan itu Iya, juga benar, ya. benar. Dan kebanyakan masyarakat sebenarnya sekarang kayaknya nggak ngerasa puas dengan solusi yang ditawarkan dengan kesepakatan-kesepakatan bersama itu kan. Iya. Mau nggak mau ya kembali kepada tanya hati masing-masing ya, dan ujung-ujungnya harus memecahkan persoalan itu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing kan. Nah ini menarik sekali Ustadz, dan kebetulan pertanyaan yang masuk pada sore hari ini dari sahabat podcaster itu mempertanyakan hal-hal yang beririsan ya, emang bawang ya, beririsan ya, beririsan dengan apa yang selama ini Ustadz sampaikan, solusi-solusi yang disampaikan ya. Nah kalau boleh tahu Ustadz, kan ceritanya nih Ustadz juga ada buka kelas online ya terkait dengan konsultasi tentang waris tadi ini. Iya. Nah bisa dikasih tahu ke kita juga nih sebelum kita bahas tentang detailnya itu apa nama channelnya gitu kan. Mungkin kalau secara online mungkin teman-teman sahabat podcaster luar bisa juga ngikutin kan acara ini apa. Boleh diperkenalkan dulu Ustadz, silahkan. Iya. Jadi kita memiliki lembaga sebenarnya. Lembaga yang bernama Himaya Konsultan. Jadi Himaya ini itu diambil dari bahasa Arab. Iya. Yang artinya penjagaan. Oke. Penjagaan kepada siapa? Kepada keluarga saat ini. Kenapa? Karena betapa banyak masalah yang menimpa orang-orang saat ini itu berawal dari keluarga. Oke. Gitu. Baik. Dan salah satunya itu ketika nggak clear masalah harta. Harta ya. Lebih spesifik lagi masalah waris. Masalah. Nah, jadi kita membuat lembaga Himaya Konsultan ini yang memiliki berbagai macam program. Di antaranya ada program intensif, kemudian ada kita kajian majelis. Jadi kita mendatangi masjid-masjid, mungkin perkantoran. Jadi yang ada yang sifatnya umum, kajian umum, dan ada yang sifatnya konsultasi gitu. Dan konsultasi juga ada yang online, offline, ada gitu. yang Offline gitu. Baik, Gitu. Ustaz. Channelnya apa nih Mas Ustaz? Yang mungkin di media sosial yang familiar disebut tadi, nama Himaya tadi ya? Himaya benar, di Instagramnya ada Himaya Konsultan gitu. Baik Ustaz, oke. Mungkin untuk sekedar perkenalan itu dulu ya, biar sahabat podcaster juga nggak ngebleng-ngebleng kali ini Ustaz dari mana gitu kan. Baik Ustaz, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari sahabat podcaster di luar sana yang mempertanyakan ini kalau ceritanya Ustazah sebelah itu curhat dong mah gitu ya. Ya baik, pertanyaan pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya coba bacakan dulu pertanyaannya. Saya ingin berbagi masalah yang selama ini membebani hati saya terkait warisan keluarga. Setelah ayah saya meninggal, beliau meninggalkan tanah dan beberapa aset lain yang seharusnya dibagi sesuai syariat. Lumayan ya Ustadz ya? Masih ada yang ditinggalkan ya? Gimana yang nggak ada ya? Bingung juga kita ya kan? Apalagi ninggalin utang jadi masalah ya. Baik, namun salah satu saudara saya merasa berhak atas bagian lebih besar karena selama ini dia yang paling banyak membantu orang tua.
baik secara finansial maupun tenaga. Oke, Ini kayak mirip-mirip permasalahan di kampung-kampung saya, Ustaz. Betul. Karena dia anak paling kecil, Dan yang ngurusin ibunya, yang lain nggak mau. Akhirnya pertanyaannya, ini gimana nih? Mau sama atau Jangan-jangan harus seperti tetangganya? Jangan. Bukan Ya. Bukan. Nah, awalnya kami semua sepakat untuk membagi sesuai hukum Islam, tapi semakin lama diskusi jadi penuh emosi. Ada anggota keluarga yang merasa diabaikan, ada yang diam tapi menyimpan kekecewaan, dan ada pula yang memanfaatkan Macam-macam situasi ya. untuk keuntungan pribadi. Menarik ini karena memang salah satu investasi jangka panjang itu adanya aset kan. Benar. Dan mungkin orang mikirnya tunggu ya. Ini bukan perkara menjaga orang tuanya, bagaimana Asetnya. aset yang akan ditinggalkan. Iya. Nah, saya sendiri bingung, Ustaz. Di satu sisi saya ingin memperjuangkan keadilan untuk semua, tapi di sisi lain saya juga tidak mau keluarga terpecah karena hal ini. Rasanya tidak enak jika sampai harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Oke. Oh, menarik nih. Ngeri ya, udah ada hukum-hukumnya. Iya, bagaimana Ustadz saya harus bersikap dalam menghadapi situasi ini? Apakah saya salah jika tetap ingin membagi sesuai syariat meski itu membuat beberapa anggota keluarga kecewa? Mohon nasihat dan doanya Ustadz. Masya Allah. Ini Silakan Ustadz. baik. Ya. Ditelah dulu problemnya ya. Atau memang rata-rata problemnya seperti ini Ustadz? Iya, jadi masalah waris ini itu nggak jauh-jauh beda. Ya, jadi seputaran terkait apa namanya tidak ada jalan keluar buntu ya. Maka yang pertama kita harus dudukkan ini masalah waris ini bukan hanya sekedar masalah bagi-bagi harta. Karena kalau bagi-bagi harta ya selesai aja, misalnya si fulan dapat ini sekian. Tapi yang lebih jauh daripada itulah bagaimana membagi harta sesuai yang Allah kehendaki. Jadi Allah ridho nggak gitu? Betul. Karena bukan sekedar banyak, bukan bicara kuantitas, tetapi Allah ridho nggak? Jadi jangan sampai dapat nih harta nih. Jadi bukan berbicara tentang waris, seperti kita bekerja saja, kan bukan bicara tentang banyak atau sedikitnya. Iya. Tapi ridho nggak sama? Karena kenapa? Karena kaitannya ini ke depannya. Jadi kebanyakan ya kita mendampingi banyak klien gitu ya. Jadi bisa jadi ya banyak masalah yang timbul dalam keluarga itu polemik ya. Ya mungkin berantem lah suami istri gitu. Bisa jadi karena dari harta yang panas ini. Baik mungkin memang yang hartanya dari kerjaan atau dari waris ini. Berarti termasuk kasusnya harta gonok gini juga bagian dari problem ini ya? Termasuk. Termasuk ya? Iya. Jadi kalau saya selalu buat, jika saya itu ngisi di kajian itu selalu buat ilustrasi seperti ini. Ya. Jadi kita buat contoh misalnya ada seorang ayah dan ibu ya memiliki 2 anak. Oke. Katakanlah anak pertama itu usianya sekitar 25 tahun lah. Atau 22 tahun lah ya. Jadi baru lulus kuliah, belum kerja tapi pengen nikah. Ya ada nggak di sini kira-kira? Jadi baru lulus kuliah pengen nikah. Terus kemudian ada yang anak kedua itu laki-laki juga usia SMP lah kita kata. Oke. Ya. Jadi kemudian qadarullah wafatlah ayahnya ini. Nah, maka kan setelah diselesaikan kan dimakamkan berkumpul nih. Fardu kifayahnya diselesaikan Iya dulu ya. selesaikan ya. Berkumpul lah nih berarti siapa? Istri berarti kan ibunya. Iya. Kemudian 2 putra tadi. Betul. Ya. Awalnya diam-diam nih. Ya. Dia anggap seolah-olah nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah, tapi akhirnya ya harus diselesaikan. Kumpullah mereka, ya seperti ini mungkin ya, mungkin meja lebih kecil ya kita anggap lah ya, lebih kecil ya. Oke. Jadi dimulai dari kakak yang paling besar. Jadi dia bilang, ini kan ayah sudah wafat, hartanya ada, ya kita bagilah warisan ini kan gitu kan. Kemudian mama atau apa ibu sama adik tahu-tahu lah aku baru lulus kuliah pengen nikah ini. Namanya biaya nikah kan besar. Ya pengertian lah aku yang paling besar. Ya. Kalau kita renungi alasannya nih, sebenarnya reasonnya ini masuk akal nggak? Iya. Masuk akal kan? Betul. Dia, tetapi pertanyaannya, udah selesai belum sampai situ? Belum. Datang kan yang putra kedua ini yang usia SMP ya? itu, gitu. Dia udah mulai panas ini. Jadi udah mulai pukul meja gini. Ini abang ini nggak tahu diri kata. Udah, ya kan kalau udah katanya nggak tahu diri ini udah mulai panas kan? Iya. Udah mulai panas kan itu. Apa katanya?
abang ini kan sampai 22 tahun dibayar sama ayah. Iya. Aku baru 13 tahun. Jadi ada selisih 9 tahun kita ini. Ya berarti kan 9 tahun itu harus dihitung itu. Iya, dikonversikan gitu. Kalau ditanya, ini masuk akal nggak alasannya? Masuk akal Masuk juga. akal juga kan? Jadi udah kebayang nih kan? Mhm. Belum selesai nih. Tinggal siapa sini? Ibunya. Kalau tadi adiknya cuma baru pukul meja, ini ibunya mejanya tuh dibalikin sama dia. Kalian berdua enak durhaka kan? Iya. Bapak kalian tuh sukses karena ibu. Wah udah mulai ini kan? Mhm. Kalian lahir begini kayak gini, kau lulus kuliah itu karena ibu, karena mama gitu. Iya. Karena umi kok tiba-tiba kalian pengen banyak. Ya, ibu yang paling banyak. Saya tidak akan selesaikan cerita ini, selesaikan sendiri. Bagaimana ujungnya gitu. Jadi ini baru bertiga. Bisa bayangkan kalau misal kepalanya itu 4, 5 dan 6. Iya, makin banyak. Makin ahli banyak udah warisnya. gak kebayang gitu. Makanya dari sini kita mulai bagaimana penyelesaiannya. Kalau kita kembalikan kepada pikiran kita masing-masing gak akan selesai. Disitulah kemudian kita berarti kan harus merenung lah. Ada nggak aturan gitu. Yang kemudian kita itu nggak akan membuat satu aturan yang memang hakikatnya hanya aturan itu yang harus kita ambil. Disitulah kita kemudian kembali merenung kita sebagai apa? Kita sebagai seorang muslim. Iya, betul. Sebagai seorang muslim, maka kan kita ibaratnya kan diciptakan oleh Allah kan sebagai hambanya. Yang namanya hamba itu ibaratnya kalau kita ini statusnya hamba Allah. Ibarat kayak kita sekolah, masuk sekolah, daftar, diterima kan jadi murid, Iya. pelajar. Kan ada aturannya, Ada aturan. ada SOP-nya, ada tata tertibnya. Jadi ketika kita mau sekolah dianggap tetap sebagai siswa itu kan harus mengikuti tata tertib. Misalnya tata tertibnya masuk jam 7:30. Iya. Kalau kita mau tetap dianggap sebagai muridnya kan berarti harus Ikutin. ngikut aturan. Nggak boleh kita masuk jam 8 kan? Jam 8 atau jam Nah 9. itu kan. siap-siap di DO ini. Begitupun sama. Kalau kita sebagai muslim, sebagai hambanya Allah, maka udah clear bagi kita harusnya. Kita harus punya satu aturan yang sama. Apa itu? Maka kita harus merujuk, ada nggak aturan Allah di sini? Oh ternyata kita buka Al-Quran, ada Ada semuanya. ya. Clear ya. Clear semuanya gitu. Jadi disinilah filosofinya gitu. Ketika misalnya, kenapa banyak yang masalah tidak selesai? Karena semua menuangkan persepsi masing-masing. Jika pengen selesai, maka harus kembali kepada satu aturan Nah itu. ini membangun kesamaan persepsi Ustaz terkait dengan keluarga tadi kan, artinya kalau anggap ini tadi ada 5 anak gitu Iya. kan, dengan kondisi yang seperti itu. Menarik mereka itu mindsetnya supaya sama persepsinya bahwa kita harus kembali kepada ketentuan syariat misalnya seperti itu. Ini kan PR lagi Ustaz. Masalah belum selesai nambah lagi mendakwahi orang untuk kemudian supaya ngikut kepada syariat tentang pembagian harta Iya, warisan. iya. Makin berat kerjanya Ustaz. Jadi inilah yang memang realitasnya kita ada seperti itu. Tetapi bagi kita yang pengen menyelesaikan, kan kita kan hidup ini kan sebagai muslim bagaimana menjadi orang yang paling bermanfaat. Betul. Jadi persepsinya yang dikatakan bermanfaat itu kan bukan hanya sekedar ngasih materi. Betul. Ternyata nggak pakai materi juga kita bisa bermanfaat. Dengan apa tadi? Itu udah menyampaikan yang hak tadi, yang benar tadi. Jadi ibaratnya ketika misalnya ini ilustrasi kita berlima ini, ya pengen nyebrang di titik, kemudian ada yang mau terjatuh. Jadi ibaratnya jurang sih itu. Iya. Kita udah selamat ini. Kira-kira ketika dia mau jatuh jurang itu kita kasih uang atau gimana? Enggak kan, kita selamatkan. Kamu kalau mau selamat, ikutin arahan saya. Saya pegang tangan saya angkat. Kalau kemudian disitulah kemudian terjadi dinamika tadi. Jadi kita tarik. Mau selamat enggak? Bagi waris selesai. Udah, ini aturannya ada. Kita bareng-bareng. Terus bagaimana kalau nggak mau? Ah, aku nggak mau. Ya udahlah. Kayak saya udah sampaikan kalau mau selamat ini pegang tali. Iya. Kalau nggak mau ya udah, itu urusan saya udah sampaikan. Ini caranya gitu. Jadi karena kenapa? Karena kita tidak wajib memastikan dia harus menerima. Tapi kita memastikan dia menerima informasi yang benar. Pokoknya tadi, informasi gitu. tersampaikan Benar gitu sampaikan ya. begitu. Masya Gitu. Allah. Tapi benar kan kalau kita lihat secara secara sederhananya problem ini menjadi mungkin rumit karena apa? Karena ada 2 proses lagi selain kemudian ini harus selesai. Benar. Di satu sisi kita juga harus Edukasi. Edukasi Ya, kan. benar. Edukasi kan kesannya orang-orang udah emosi itu kayaknya kayak mau mendikte gitu Iya. kan. Kesannya begitu, ngalahin ego lagi nih ceritanya. Iya. Mungkin nggak itu gitu loh. Jadi itulah kadang makanya kita bicara sebagai keluarga. Iya. Ya tentu kita kan hidup bukan hanya kita berlima kalau kasus kayak gini. Maka kan bisa melibatkan saudara kita yang lain, muslim yang lain.
Jadi itulah pentingnya kita misal menghadirkan orang yang kita anggap ya mungkin ahli ya apa misalnya atau konsultan yang Memang bisa. kebanyakan gitu saja. Iya. Kadang-kadang kita kalau misalnya sama orang yang lebih tua Itu kita tuh enggak, butuh orang lain ya. Butuh lain benar Untuk di ngomongin mediasi ke dia, ya. gitu. Iya, Karena kan beberapa juga ada yang kala ini bilang, Ustaz, gimana nyampainya? Ya cuman dua, kalau berani sampein sendiri. Kalau enggak datangkan, kalau bahkan challenge saja. Datangkan menurut yang enggak sepakat itu Ustaz menurut dia gitu. Iya benar. Jadi kalau jadi kita bisa ngukur sebenarnya. Ini Betul nih ceritanya. iya mau menyelesaikan enggak gitu. Iya betul. Iya mau menyelesaikan. Yes. Pernah juga sih kejadian menghadapi yang kondisi-kondisi seperti itu kan. Jadi laga-laga Ustadz nih siapa yang tinggi ilmunya gitu ya. Gitu. Jadi kenapa ya karena memang harus sadar ya bahwa dua kasus terbesar saat ini yang di pengagama itu satu divorce perceraian, yang kedua adalah warisan. Warisan ya. Jadi kalau melihat dari kasus itu sebenarnya fakta itu kan sebenarnya jadi renungan bagi kita. Iya. Jangan sampai terjadi sebenarnya bagi keluarga kita. Arti marketnya nih kalau secara bisnis gede nih kayaknya. Ya? Besar. Baik. Oke Ustaz, kita langsung masuk nih. Berarti intinya tadi bagaimana kemudian kita membangun persepsi yang sama dulu ya kepada keluarga kita, bagaimana kemudian menyikapi tarik mereka ke dalam pembahasan ini solusinya harus Islam. Gitu. Benar. Oke Ustaz, dilanjut lagi Ustaz dari pertanyaan saya tadi. Jadi kemudian pertama ini menarik, di sini dikatakan membebani hati. Iya. Nah, ini sebenarnya diksi yang harus dihilangkan. Iya. Karena kalau udah beban itu udah buat jadi lemah sendiri. Kita jadi nggak yakin. Nggak gitu yakin gitu. Jadi buat kata itu yang buat ya Allah ini jadi kebaikan bagi saya. Masya Allah. Karena kalau udah jadi beban itu titiknya aja mulainya udah bingung. Iya betul. Jadi kan ya Allah, kalau ini merupakan jalan kebaikan bagi saya untuk bisa semakin dekat dengan keluarga, ya mudahkan gitu. Jadi jarang loh Ustaz, orang melakukan penyerahan diri seperti itu menghadapi problem keluarga begini kan. Karena perkara masalah nggak enakan. Nggak benar. Itu terjadi ya. Jadi kita ya bahwa hilangkan ini dua beban. Ini adalah jalan kebaikan. Tarik satu persatu. Kalau banyak ahli warisnya kan tarik satu persatu. Mana kira-kira yang jadi kita buat apa ibaratnya itu segmen mana yang lebih mudah. Yang jadi mulai dari mudah dulu yang kita ya satu persatu mana yang kira-kira bisa komunikasi komunikasi satu. Jadi kalau nggak bisa dikumpulkan semua satu-satu dulu. Sampai akhirnya bisa jadi kan kita ngajak satu, tapi kita dengan yang orang terakhir nggak dekat. Cuman orang yang pertama yang kita yang ahli waris ini bisa dia dekat sama itu. Jadi kita mengupayakan, ini kan bicara komunikasi sebenarnya. Maka kalau bicara komunikasi itu kan kita melihat mana peluang tersampaikannya message kita itu. Mungkin nggak dari kita, tapi bisa dari yang ini sama saya nurut, tapi dia yang ini nggak nurut ya. Tapi si pula ini sama yang orang ahli waris yang kedua itu nurut. Bisa jadi kan mesti harus kita. Tapi itu tadi jadi mulai harus bisa juga mendeteksi ya. Mendeteksi benar gitu. Kemudian di sini bagaimana kemudian dikatakan memperjuangkan keadilan. Nah ini bagus ini. Tapi keadilan di sini harus clear. Harus bangun persepsi yang benar juga ya. Keadilan menurut siapa? Karena memang saat dari sampel kasus ini ya kalau kita lihat pertama tuh biasanya kaum wanita tuh ngerasa dirugikan dalam perkara ini. Ya kan? Kenapa? Karena masalah porsi. Kalau ngikutin syariat otomatis porsinya 1:2 kan. Jadi secara hitungan ekonomi ini nggak pas sebenarnya. Tapi mereka nggak mau berontak. Ya kan? Nah, itu ada jawabannya sebenarnya. Iya, yang paling nggak ngotot juga sebenarnya pihak perempuan walaupun secara pribadi hatinya ngerasa nggak nyaman dengan perkara itu. Iya. Tapi yang head to head kecenderungannya tuh kalau ahli warisnya laki-laki dengan laki-laki. Ya kan? Iya. Boleh dilanjut Ustaz, silakan. Jadi salah satu pemahaman yang ada di tengah-tengah keluarga muslim kan mengatakan syariat Islam itu nggak adil. Ya, tadilah apa? Iya. Dia membaca ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Tapi saya sebenarnya simple. Ketika kita baca Al-Quran, apakah ayat Al-Quran itu cuma itu saja? Jadi seakan-akan ayat Al-Quran kan 6.000. Kok kenapa bicara hukum itu hanya bicara dia hanya baca surah An-Nisa ayat 11 itu. Padahal ada ayat yang lain. Jadi ayat lain maksudnya apa? Ketika ternyata kalau kita buka semua urut, kita urai semua. Ternyata ada rahasia kenapa Allah tetapkan laki-laki 2 kali. Iya. Karena orang pengen butuh reason itu ya. Kenapa? Iya. Ternyata ada di balik itu dan awalnya kita nggak bisa menduga-duga. Ternyata Allah jawab sendiri. Di Al-Quran itu kita buka
oh ternyata Allah berikan laki-laki itu lebih banyak, Allah siapkan juga kewajiban yang tidak dibebankan kepada wanita. Iya. Apa itu contohnya? Ketika menikah, siapa yang Tapi wajib? jawabannya gini Ustaz, itu kan nanti katanya. Ya kan? Itu kan nanti gitu, bukan sekarang maksudnya begitu. Ya, jadi ya tadi saya bilang jadi akan muncul apa namanya? Sanggan-sanggan. Iya, sanggan-sanggan. Tetapi ala kuliah kan apa yang nanti terjadi kan itu adalah bagaimana kita memilih sekarang. Betul. Jadi misalnya kewajiban mahar betul. itu kan laki-laki. Laki-laki ya. Kemudian ketika dia sudah menikah punya istri tanggung jawab nafkah, betul. anak suami. Betul. Sedangkan istri wanita itu tidak ada tanggung jawab nafkah, kemudian tidak ada mahar. Jadi memang disiapkan. Gitu. Nah, itu kalau case-nya misalnya tadi dianggap tidak adil kan. Kemudian bagaimana kalau yang berhadapan itu lagi sama laki-laki? Nah, ini juga nggak kalah serunya kan gitu ya. Karena yang sering kali terjadi sebenarnya kasus itu, case itu, jadi tidak pengen dibagi warisannya. Nggak pengen. Tetapi dipakai oleh salah satu ahli waris. Itu juga yang sering terjadi. Aset ya, misalnya Jadi, rumah aset, gitu ya. Jadi kita jangan bagi. Tapi dia pakai. Nah, ini kan nggak benar. Rumah, mobil ya Ustaz ya. Mobil. Tapi dia pakai. Ini kan nggak adil. Ya, makanya kalau kemudian tidak selesaikan dengan syariat Islam, maka tidak ada sebuah keadilan. Jadi kalau mau adil itu memang dengan Islam tadi. Makanya di sini pertanyaan terakhirnya, apakah bagaimana saya bersikap? Tadi sebenarnya udah jawabnya bahwa kita ya tentu jadikan ini sebagai ladang pahala. Untuk mengedukasi keluarga kita. Karena begini, kita jangan menganggap ketika kita edukasi sesama ahli waris itu berhenti sampai situ. Ini jadi menjadi gambaran bagaimana nanti anak-anak kita. Jadi kalau kita gagal edukasi sesama ahli waris, nanti akan terulang sama anak kita. Jadi kan iya, betul, kita harus panjang ya ceritanya. Jadi kita harus memutus rantai ini sebenarnya, ketidaktahuan ini. Dengan apa? Mulai dari kita. Baik. Kalau kita nggak sempat memutus ini, berulang. Nanti cucu kita juga hadir, ada konsultasi bukan lagi Ustaz Iskandar, Ustaz yang lain, itu lagi muncul begitu. Jadi nggak selesai. Karena di atasnya udah salah ya. Udah salah gitu. Jadi niatkan ini untuk menyelamatkan keluarga kita, bukan hanya generasi kita tapi anak-anak kita. Baik Ustaz. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ini 80% sudah terklik. Nanti kita bahas lagi ya. Siap. Untuk sementara boleh. Kita akan dulu ya. Jadi ini Bapak minta kesimpulan dari Bapak Ustaz tadi, terus langsung tutup. Pertanyaannya? Enggak, ya kita jadi langsung tutup sampai bertemu di episode selanjutnya. Oh berarti jadi 2 tapping ya? 2 episode. Hemat kali kalian ya. Iya. Oke. Pintar-pintar mula Audi ya. Diskon nanti saya tahu. Baik, oke. Bisa kita mulai? Kasih itu kan dulu. 3, 2, 1, action. Oke, Ustadz. Berarti dari pertanyaan saudari kita ini, kayaknya saudari nih cocoknya ya. Kelihatannya seperti saya, di kepala saya mungkin ini yang nanya pasti cewek gitu loh. Karena walaupun nggak ada namanya ya. Iya, nggak ada namanya ya. Sebut saja Bunga walaupun nggak ada nama nanti. Tapi yang jelas penanya kita ini mempertanyakan sikapnya sebagai bagian dari yang terlemah ya dari circle waris ini yang kemudian menanyakan perkara ini. Pertama dia punya pemahaman Islam ya kan? Iya benar. Nah, sehingga itu ngajak alhamdulillah itu kebaikan. Nah mungkin perlu disimpulkan Ustaz agar kemudian sahabat podcaster di luar sana nanti bisa juga mengambil sikap apabila mengalami posisi yang sama seperti penanya kita pada sesi hari ini. Silakan Ustaz. Baik ya teman-teman sekalian. Jadi di antara ciri orang hidup itu adalah ada masalah. Itu ya. Nah, itu harus dikunci itu ya. Berarti kalau nggak ada masalah nggak hidup sebenarnya. Orangnya ya. Maka jadi masalah itu tidak bisa ditiadakan. Tapi dia akan hadir. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana sikap kita. Oke. Jadi masalah itu besar kecilnya itu nggak bisa kita mau datang tanggal berapa, dia nggak sebut kapan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapinya. Yang pertama hadapi. Jadi masalah itu kita hadir itu kita hadapi menjadi problem solver. Jadi intinya kita berkuasa atas apa yang kita kuasai. Baik, itu juga karakter kita yang memberikan manfaat kepada orang lain tadi. Benar. Ya. Jadi fokus kitanya dulu. Jadi yang pikirkan orang lain nanti dia begini. Jangan sekali-sekali memikirkan respon orang lain dulu. Tapi usahakan yang terbaik bahwa Allah itu nggak dengan cara yang lakukan. Siap. Terlepas dia responnya terlibat tidak itu jangan pikirin gitu. Karena urusan kesekian ya. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang.
Iya. Ya benar bisa nggak gitu? Ya kayak cerita ini ya, unta yang dinaikin sama Benar, anak dan orang tuanya ya. keledai itu ya, nggak keledai bisa. ya. Nggak bisa mau nggak bisa kita tuh. Oke. Tapi makanya tugas kita tuh makanya Allah nggak bilang kamu hidup senangkan semua orang, nggak ada perintah itu. Tapi berjalan bermanfaat, Allah ridho kan gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kemudian bagaimana kalau misalnya ada yang kecewa tadi, ya kita ini hidup tadi saya bilang. Jadi udah kita hidup jangan sekali-sekali untuk mengejar ridhonya orang. Imam Syafi'i mengatakan dalam perkataan syairnya, ridhon nas wa yatun la tudrak. Siapa saja yang mencari hidup ini, mencari keridhaan manusia, itu nggak akan bisa diraih. Tapi ridhallahi ghayatun la tudrak. Tapi siapa yang mencari ridho Allah, maka itu dia tidak akan pernah kecewa. Catat gitu. quote hari ini ya. Baik Ustaz. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Ya, saya Cukup ya. Baik. Terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasannya pada sore hari ini untuk satu pertanyaan ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat karena memang yang paling saya tangkap sini adalah bagaimana keberanian sikap kita ya untuk berani menyampaikan kebenaran dan insya Allah dari kebenaran tadi terdapat solusi terhadap problem yang dihadapi ya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.